Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Minta maaf banget ya, ini lama nggak upload, paling nggak ada 10 harian lah nggak upload karena kesibukan. Jadi di bulan Ramadan kita bukannya memang malam hari, terus kalau siang tidur. Terus ini juga mendekati hari Lebaran, jadinya pekerjaannya numpuk, PR-nya banyak, sehingga uploadannya agak ada teledor atau kendor. Oke, untuk informasi yang saya sampaikan di sini untuk para teman-teman yang pemula, di sini kita akan bahas bahas menghitung kos biaya bahan. Misalkan kita ini ada pekerjaan warna-warna efek seperti halnya Moonlight, jadi bukan warna yang bunglon kameleon yang harganya jutaan, mungkin bukan. Ini kita warna-warna standar tapi pakai efek yang mana efeknya sudah kelasnya glass black ya, bukan lagi pearl atau lembayung, bukan. Di sini saya ada pekerjaan, jadi kita coba akan hitung globalnya saja supaya teman-teman yang pemula itu dapat ada gambaran gitu loh. Saya ada pekerjaan itu S1 unit motor NMAX new dengan kondisi bodinya masih sehat segar. Ada beberapa luka crash yang memang perlu proses sanding yang sedikit agak dalam ya, tapi kalau debel enggak. Jadi pekerjaan datang itu langsung kita dasar seperti biasa, dasarnya langsung pakai warna hitam. Saya sudah nggak pakai epoksi karena medianya masih segar. Sayang kalau pakai epoksi nanti ketebalannya kan jadi over. Kita akan coba hitung nanti, misalkan pakai epoksi kos biayanya berapa, nggak pakai epoksi berapa, dengan warna Moonlight. Terus untuk Moonlight yang saya kerjakan di sini, permintaan customer itu kebetulan warna Moonlight green. Ini pernah saya review tapi dengan dengan warna yang sedikit kita modifikasi ya, atau kita mix. Tapi kalau ini kita pure pakai warna Moonlight dengan dasar hitam. Warna glass black green dengan warna dasar hitam. Jadinya bahan yang kita gunakan, misalkan kita pakai warna partikel glass black dengan dasar warna hitam seperti gini. Kalau pengen membuat warna Moonlight ya tentunya jumlah dari warna glass blacknya, partikel glass blacknya ini sedikit banget teman-teman. Misalkan teman-teman lihat di toko online itu, di Shopee atau di online shop lainnya mungkin ya, itu kan yang jual 100 milinya harganya kalau nggak salah 80.000. Satu botol itu kan 100 mili ya, kalau nggak salah harganya itu di ring harga 80.000. Terus berapa kira-kira yang dibutuhkan misalkan kita mau nembak warna glass black seperti gini. Jadi ini kita ngomong-ngomong fair aja, khusus untuk pelaku bukan customer. Jadi kalau customer ya jangan sampai ditampilkan nanti tahu harganya. Yang jelas harganya 80.000 itu 100 mili. Kalau kita aplikasikan kepada pada NMAX new, terus kita pengen warnanya seperti halnya buat warna Moonlight, tentunya kan sedikit banget partikel yang kita gunakan. Itu kurang lebih di sini saya pakai sekitaran cuman 50 mili. 50 mili itu enggak sampai, pokoknya 50 mili kurang lah. Terus untuk mixing ratio thinner yang digunakan dari setiap 50 mili glass blacknya ini kurang lebih tinnernya itu 200 mili. Jadi ketemunya 1:4. Glass blacknya 50 mili, tinnernya 200 mili. Atau sederhananya misalkan teman-teman nggak pakai RPS ya, jadi 4 gelas kecil, anggap aja dari beli sebotol itu tuang aja separuh itu kan berarti 50 mili kan. Nanti untuk tinnernya 4 kali 50 mili atau yang tuangannya ini tadi. Sederhananya 50/200 lah. Jadi relatif wajar banget. Ini misalkan teman-teman pengen buat warna glass black. Kalau pakai rasio 100 mili itu kita pakai aplikasikan pada warna seperti halnya pekerjaan kita di warna di motor NMAX new ini ya, jadinya nanti efeknya kurang banget teman-teman, nggak seperti halnya Moonlight, jadinya akhirnya jadi warna hijau-hijau metalik. Tapi kalau pengen warna Moonlight ya itu aja 50 mili kali tinnernya 200, tambahkan tinnernya 200 mili, ketemunya 250 mili adukan. Itu kalau kita tembakkan ke NMAX new full body itu sudah cukup. Kalau kita hitung biaya kan cuma 40.000. Terus anggap aja misalkan dalam satu body ini untuk tinnernya, misalkan mulai dari tinner dasar sampai halnya dengan thinner untuk glass flagnya, sampai halnya dengan clear coatnya, itu 1 liter itu sisa untuk cuci-cuci itu masih sisa banyak.
Ya paling enggak sisanya sekitaran separuh kurang lah, kepakainya itu sekitaran 60% lah kalau dalam 1 liter ya thinner view-nya ya. Kalau dihitung lagi biaya thinner view itu kan untuk harga biasanya di ring harga sekitar 70 sampai 80 ribu ya 1 liter 1 liter thinner itu. Jadi kalau ditambahkan dengan bahan glass flake-nya sudah ketemu sekitaran 80 ribu dibagi 2 itu kan 40 ribu. Terus untuk thinnernya mau nggak mau memang harus beli 1 liter ya, tapi kan kepakainya cuma separuh, anggap aja lah 70 ribu. Berarti kos harganya kos biayanya untuk thinner dan catnya glass flake itu 100 ribu. Terus untuk warna dasar hitam biasanya kalau untuk NMAX dengan kondisi yang seperti gini masih seger, aku itu biasanya pakai cuman sekitaran separuh gelas RPS ini berapa ya, separuh gelas RPS ini kurang lebih sekitar 125 milian lah untuk warna hitamnya. Kalau full gelas RPS itu biasanya sisa untuk warna hitamnya. Kalau sudah dasarannya hitam loh ya. Jadi nembak hitamnya kan cukup tipis saja. Thinnernya 1:1. Jadi ketemunya itu ya sekitaran 120 milian lah. Kalau kita kos biaya belinya untuk cat PU-nya itu ketemunya ya sekitar 60-an ribu. Kalau ditambah dengan glass flake dan thinnernya biayanya sekitar 160-an ribu lah, anggaplah 160 ribu. Terus untuk clear misalkan di sini teman-teman pakai clear 21 ya, di sini saya akan pakai clear 21. Untuk clear 21 itu ring harganya sekitaran di angka kisaran anggaplah 230 ribu atau kita apa aja ya, 250 ribu gitu. Dalam 250 ribu itu kan dapatnya 1 liter clear 50 500 mili ya, setengah liter hardener. Itu kepakainya itu sekitaran 250 mili 250 mili clear plus hardener. Jadi dalam satu kaleng itu habisnya, dalam satu kaleng clear yang HS ya 21 itu biasanya saya kepakai bisa untuk 4 motor. Kalau misalkan 4 motor berarti dari 250 ribu harga clearnya tadi kita bagi 4 ketemunya di ring sekitaran harga 70 ribu itu biaya clear coat-nya. Jadi kalau di total semua itu 160 ribu ditambah 70 ribu. Anggap aja 160 ribu ditambah 70 ribu itu ketemunya di 230 atau 220 lah. Mungkin tambah amplas, terus tambah epoksi, misalkan pakai epoksi ya. Epoksi itu anggap aja paling habisnya sekitaran 30-an ribu lah. Kalau saya hitung loh ya, misalkan ini full epoksi, tapi kalau nggak full epoksi ya nggak sampai, paling kalau dihitung biaya ya sekitar 15 ribu. Ketemu biaya mentok itu sekitar di 250 ribu biayanya. Biaya bahan mulai dari thinner, clear, misalkan pakai epoksi itu ketemunya sampai halnya dengan glass flake-nya di 250 ribu. Sedangkan misalkan kita tarif di kalau tarif ini kan menyesuaikan tempat masing-masing ya. Ada yang mungkin tarifnya di angka 1.800.000 atau mungkin sampai 2 juta atau 2 juta lebih ya wis. Tentunya ya ujungannya kan ya masih banyak banget. Jadi kalau bilang glass flake wah terlalu mahal gini, harganya segini 80 ribu ya. Kalau kita hitung beli glass flake-nya 100 mili 80 ribu memang kelihatan berat, tapi kan 100 mili bisa dibagi 2 gitu. Kalau pakai lembayung yang kurang lebih, saya coba pernah hitung itu pakai lembayung kurang lebih, misalkan teman-teman beli jadi warna Moonlight Red, Moonlight Violet atau Moonlight Blue seperti halnya yang dulu-dulu kemarin sempat kita review di dalam 250 mili cat yang kita beli itu. Kalau ketika lembayungnya ngendap di bawah, lembayungnya kan biasanya kalau kita diamkan di botol kita beli itu kan lembayungnya ngendap di bawah, terus hitamnya sama tinta-tintanya kan di atas, itu kan nggak sampai 50 mili, mungkin sekitar 40 milian aja lembayungnya, jadi kurang lebih. Terus enaknya ketika pakai glass flake ini kita nggak nambahin lagi warna hitam, jadi dari 50 mili glass flake ini tadi ditambah dengan thinner 200 mili tanpa warna hitam, dia sudah memberikan efek bias warna hitam karena dasarnya hitam itu ringannya. Tapi kalau teman-teman mungkin yang belum pernah coba ya dikiranya mahal, wah ini coba harganya segini 80 ribu kelihatan berat banget. Tapi kalau Moonlight terus yang harganya 250 ribu teman-teman malah beli malahan kan yo lucu. Tapi ini kembali lagi kepada customer seperti halnya di pembahasan kemarin, misalkan nggak mau resiko sebagai pelaku, takut disalahkan oleh customer ya kan,
alangkah baiknya disarankan untuk beli langsung kepada toko yang jualan online, itu lebih gampang. Jadi misalkan satu body minta warna monlek, misalkan nggak pakai partikel glass flag misal, teman-teman langsung aja suruh beli sendiri, itu supaya nggak risiko, karena ada permainan efek kamera lagi, dan itu bagi saya itu ya sah-sah aja, nggak keterlaluan ya, jadi risiko lebih kecil. Tapi kalau ada customer yang menyarankan percaya aja, terus pengennya teman-teman main sedikit gridnya agak naik, nggak lembayung lagi pakai glass flag, yo harganya kurang lebih sama ketemunya tuh. Terus nggak usah dicampur-campur dengan warna hitam, dia sudah bisa memberikan efek hitam. Tapi kalau mau pengen lebih gelap, ya dicampuri dengan warna hitam di glass flagnya tadi. Untuk warna hitamnya ya nggak usah banyak-banyak, paling sekitaran 30-an mili lah. Dari glass flag 50 mili, terus lembayung cat hitamnya itu tadi 30-an mili, baru dikasih thinner 200 mili, itu sudah gelap. Tapi kalau nggak mau nggak mau ribet, yo langsung ditembak aja sudah bisa. Terus untuk teknik nembaknya, misalkan masih takut ya, karena ketika thinnernya banyak, terus lembayungnya atau gas flagnya sedikit, apalagi kita pakai thinner PU kan, biasanya ada kemarin temen yang kita yang curhat ke tempat kita, yo mas aku coba nembak seperti sampean nggak pakai epoksi, warna hitamnya langsung warna hitam, habis itu kita tembak dengan glass flag dengan cairan dengan jumlah thinner yang seperti anjuran sampai ternyata aku menemukan kendala keriting, berarti nembaknya belum kering. Kalau sudah seperti itu, kalau takut misalkan kejadiannya seperti itu, nembak warna partikelnya bertahap, jangan langsung basah, tembak kering selapis, ganti rolling media panel lain, panel kedua, ketiga, terus sampai hanya panel yang pertama tadi di lapisannya kedua, itu tekniknya. Jadi tumbakannya tetap basah, tetap kering. Kalau nembaknya basah dengan campuran thinner yang banyak seperti halnya 50 mili glass flag ditambah dengan 200 mili thinner, tentunya resiko untuk keriting lebih besar. Karena apa? Yang mengakibatkan cat ini keriting yo thinner itu, apalagi thinnernya thinner PU, reaksinya akan lebih berlebih daripada thinner yang biasa. Tapi dia bisa memberikan tembakan yang lembut, kan thinner ini cuman sifatnya pelarut aja, dia juga akan nguap kan tuh. Terus untuk clear coat, yaitu tadi kalau dihitung dari dari 1 liter clear coat tipe HS21 nya itu 250.000 dibagi 4, ketemunya ya kurang lebih di situ tadi. Anggaplah ketemunya 3 motor aja, kita mainnya tebel 012 seperti halnya saya, terus mainnya kita guber tebel, itu 3 motor masih sisa sedikit tuh. Tapi kalau misalkan nosolnya 1 kosong, ya 4 motor sampai, cuman ya kurang kelihatan berdaging gitu. Kalau misalkan secara tampilan ya kurang begitu tebel, tapi kalau gurih sudah kelihatan gurih. Terus sudah saatnya, kalau saran saya ya teman-teman, pakai clear coat 21 daripada clear coat 41. Kenapa? Karena dari segi daging, apalagi pakai clear coat yang 41 terus minta thinner yang banyak sampai halnya 30-40%, di situ akhirnya nanti pedih jenderal. Oke, mungkin sehari 2 hari atau 1 minggu masih mengkilap, tapi nanti kalau setelah lepas 1 minggu, ketika thinner dan clearnya benar-benar sudah terpisah atau nguap beneran, akhirnya absorbnya banyak. Kalau sudah absorbnya banyak, dagingnya yang jelas kalah sama dengan clear coat 21 gitu. Dari harga aja sudah beda loh ya. Dari harga aja kan sudah beda. Tentunya pabrik itu kan jual dan riset itu sudah diperhitungkan. Kalau ada yang tanya, mas bagus mana clear coat 41 dan clear coat 21, ya tentu akan bagus clear coat 21 itu. Terus untuk tembak 1 lapis 2 lapis yang butuh validasi dan enggak nanti kita bahas ya. Itu jadi tema rame-ramean aja itu. Ini bukan tentang validasi, ini tentang edukasi dan informasi. Jadi khusus untuk teman pemula, mungkin yang baru pengen coba main glass flag atau mungkin pindah clear coat 21, siapa tahu dari video-video saya ini bisa ada tambahan wawasan gitu. Terus triknya supaya nggak keriting bagaimana tanpa epoksi, nanti kita bahas. Bagaimana nembaknya, apa thinnernya yang diperlukan untuk tahapan pertama, nanti tetap kita bahas. Terus untuk hasilnya,
Sebelum kita ngomong tentang hasil, saya akan ngomong tentang clear coat dulu sebentar ya. Untuk clear coat, wes toh, pakai 21 clear coat 21 itu lebih enak. Enaknya gimana? Dua kali lapis tembak, misalkan Nosa 12 itu sudah dagingnya tebel, nggak usah di vlogcoat pun ya wes jos. Nembak vlogcoatnya kesuwen, waktunya kelamaan. Itu kembali kepada video saya yang kemarin tentang ini loh ya. Jadi kita tuh harus sudah waktunya upgrade. Misalkan kita nggak upgrade skill, nggak upgrade apa itu teknik, dan juga nggak upgrade alat, jadi ketinggalan. Nanti kalau misalkan ada kompetitor baru di sebelah kita, ya kan, dekat kita, dengan alat yang sudah istilahnya mumpuni, skill sudah upgrade, terus hasilnya sama tapi pengerjaannya lebih cepat, harga lebih selisih sedikit, konsumen itu akan lari. Jadi perkembangan semakin hari itu semakin pesat, terus persaingan semakin keras. Kalau kita nggak upgrade ketinggalan. Coba lihat teman-teman gini loh, kalau kita ngomongin tentang alat itu penunjang, penolong. Jadi kalau misalkan alatnya sudah pinter, terus operatornya ini masih lolak-lolok, itu akan ditolong oleh alat yang sudah pinter tadi. Kalau meskipun operatornya sudah pinter tapi alatnya lolak-lolok, ya akhirnya kita akan tetap mengikuti alat. Meskipun hasilnya akan bisa maksimal, tapi kan alatnya ditutupi oleh skill, jadinya kerjaannya ya tentunya akan lebih lama. Tapi kalau apa itu namanya, alatnya pintar, skillnya pas-pasan, ya sudah ketolong alat gitu. Jadi teman-teman yang masih bingung ngomongin alat wis wayai. Coba lihat teman-teman yang sekarang di aplikasi apa itu sebelah ya, TikTok dan sebagainya, mereka sudah upgrade alat, upgrade tempat, ya kan, terus brandingnya tempat juga bagus. Itu kan tentunya pekerjaan akan semakin kelihatan wow gitu loh, daya pikat konsumen itu akan semakin apa itu terangsang untuk apa itu mengerjakan di situ. Kalau kita gitu-gitu terus ya ketinggalan zaman, wis tau, ketinggalan zaman. Oke, untuk hasilnya seperti gini. Oke, hasil sore harinya seperti gini. Aku bangunnya kesiangan ya. Jadi ini ngambil shoot videonya sore. Glass flake kayak gini siangnya, sorenya. Nah, bayuh. Gila aja mau cus. Sau begeran. Ini tadi nih. Nah, gini. Ini kalau siang ya. Kalau di kamera model kayak kelihatan metak putih gitu, padahal isinya hijau. Lagi giliran vlog hutan kayak gini tembakannya giliran sinernya kurang dari 10%. Penting kuncinya di amplasan. Kalau amplasannya bagus ya, terus tembakan catnya bagus, jeroannya bagus ya, mesti clear, mesti flatnya ya bagus gitu. Ini ngecek yang leleh-leleh, meler-meler gak enak ya, gak kayak ini area yang pecah. Oh iya, pecah nih, pecah sambung ini bro. Nah, ini ngecek yang kotor-kotor ya tadi malam tuh ya, karena ada sebagian yang kotor perasaku di panel yang ini, tapi kotornya minim ya, masih bisa dipoles bentar aja, itu nggak banyak-banyak. Sama jerukan, kalau ada yang jerukannya over ya nanti bisa ditolong dengan poles gitu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita sambung dengan video selanjutnya tentang nembak malam hari ya, dan warna yang masih jadi PR sampai hari ini bagi teman-teman yang pemula.